Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 14 Maret 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Jaksa sebut mantan Bupati Tanimbar Petrus Fatlolon dalam kasus korupsi SPPD fiktif Setda Tanimbar. Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon disebut menjadi alasan dibalik kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Peranan Fatlolon terungkap dalam sidang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Rabu 13 Maret 2024. Sidang dipimpin Hakim Rahmat Selang selaku Hakim Ketua, didampingi dua hakim anggota lainnya. Serta dihadiri terdakwa mantan Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ruben Moril Kosu dan terdakwa Petrus Masela selaku Bendahara Pengeluaran Setda KKT. Jaksa mengatakan korupsi terjadi lantaran terdakwa Ruben harus memenuhi permintaan dari Fatlolon. Pada tahun 2020, Fatlolon meminta Ruben untuk menyediakan anggaran untuk dipergunakan membiayai beberapa kebijakan Fatlolon. Meskipun Ruben mengatakan tak ada pos anggaran untuk kebijakan tersebut, namun Fatlolon tetap memaksa. Lanjutnya, demi memenuhi permintaan tersebut, Ruben kemudian memerintahkan terdakwa Petrus Masela selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Tanimbar untuk mengeluarkan sejumlah uang dari anggaran pada Setda untuk anggaran 2000 untuk membiayai kebijakan tersebut. Dikarenakan tidak ketersediaannya anggaran untuk memenuhi kebijakan tersebut, selanjutnya Petrus Masela mengatakan ada anggaran perjalanan dinas yang bisa digunakan. Untuk memenuhi permintaan saksi Petrus Fatlolon, sebagian dari anggaran perjalanan dinas tersebut juga dipergunakan untuk beberapa kebijakan dari terdakwa dan saksi Petrus Masela. Alhasil total SPPD fiktif yang dilakukan berkisar Rp740.198.000. Di mana Petrus Fatlolon mendapatkan Rp314.598.000, terdakwa Ruben sebesar Rp455.647.264, dan terdakwa Petrus Masela sebesar Rp160 juta. Dari total yang diterima Petrus Fatlolon, sekitar 314 juta itu sebagian dipergunakan untuk membiayai kebijakan lainnya, yakni 15 juta yang diminta saksi Petrus Fatlolon kepada terdakwa Ruben untuk keluarga duka Yusuf Sleti yang diserahkan langsung kepada Petrus Fatlolon di Desa Arma. Kemudian 50 juta yang diberikan kepada para pendeta Klasis Tanimbar Utara pada hari Kamis 2020 bertempat di Gereja Sheba Jemaat Larat Kota yang diserahkan oleh saksi Blendi Sohoka dan diserahkan dalam amplop coklat. Kemudian saksi Blendi menyerahkan kepada Petrus Fatlolon uang sebesar 50 juta tersebut. Tak hanya itu, Fatlolon juga memerintahkan terdakwa Ruben untuk menyerahkan uang sejumlah 55 juta kepada warga desa Ilngei, dan uang itu langsung diserahkan di balai desa yang diberikan langsung kepada Petrus Fatlolon. Selanjutnya, uang sejumlah 13 juta yang diperintahkan Fatlolon kepada terdakwa Ruben untuk diserahkan oleh sopir Peter Matruti untuk diberikan kepada peserta lomba di desa Olili Timur. Atas peranan Petrus Fatlolon dalam kasus tersebut, majelis hakim meminta jaksa segera menghadirkannya sebagai saksi pertama pada persidangan berikutnya Rabu 20 Maret 2024 atau pekan depan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan kalian juga supaya penegakan hukum ditegakkan. Lalu kalau perintah hakim tidak ditegakkan, bagaimana penegakan hukum dilaksanakan? Kemudian, jangan kalian bupati dengan gubernur. Presiden saja kita ceritakan kalau memang dia berani melakukan.
Hakim pertanyakan Petrus Fatlollon tak jadi tersangka kasus korupsi SPPD fiktif Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon mempertanyakan mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlollon yang tak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah setempat. Pasalnya dalam dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan Petrus Fatlollon yang memerintahkan dan memaksa terdakwa Ruben Moril Kosu yang saat itu menjabat selaku Sekretariat Daerah untuk menyiapkan anggaran untuk kebijakan-kebijakannya. Meski terdakwa Ruben telah mengatakan tak ada pos anggaran untuk kebijakan-kebijakan tersebut. Ketua Majelis Hakim Rahmat Selang mempertanyakan alasan Fatlollon tak ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaan tersebut disampaikan usai Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Riki Santoso membacakan dakwaan saat sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Rabu 13 Maret 2024. Coba cari. Coba. Hakim lantas meminta jaksa menghadirkan Fatlollon sebagai saksi pertama dalam sidang berikutnya. Hakim menambahkan jika memang tak ditetapkan sebagai tersangka, dirinya akan menyurati Kejaksaan Agung. Sementara itu, usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum Riki Ramadan Santoso yang diminta tanggapannya terkait pemerintah hakim untuk tersangkakan mantan Bupati Tanimbar, Petrus Fatlollon, Santoso menjelaskan jika pihaknya akan berkomunikasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanimbar terlebih dahulu. Sebelumnya dalam dakwaan jaksa mengatakan korupsi terjadi lantaran terdakwa Ruben harus memenuhi permintaan dari Fatlollon. Pada tahun 2020, Fatlollon meminta Ruben untuk menyediakan anggaran untuk dipergunakan membiayai beberapa kebijakan-kebijakannya. Meskipun Ruben mengatakan tak ada pos anggaran untuk kebijakan tersebut, namun Fatlollon tetap memaksa. Demi memenuhi permintaan tersebut, Ruben kemudian memerintahkan terdakwa Petrus Marcella selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Tanimbar untuk mengeluarkan sejumlah uang dari anggaran Prasetya Tanimbar tahun anggaran 2020 untuk membiayai kebijakan tersebut. Dikarenakan tidak ketersediaannya anggaran untuk memenuhi kebijakan tersebut, selanjutnya Petrus Marcella mengatakan ada anggaran perjalanan dinas yang bisa dipergunakan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, sebagian dari anggaran perjalanan dinas juga dipergunakan untuk beberapa kebijakan dari terdakwa Ruben dan Petrus Marcella. Alhasil, total SPPD fiktif yang dilakukan berkisar Rp740.198.000, di mana dari korupsi tersebut Petrus Fatlollon mendapat Rp314.598.000, terdakwa Ruben sebesar Rp455.647.264 dan terdakwa Petrus Marcella sebesar Rp160 juta. Dari total yang diterima Petrus Fatlollon sebesar 340 juta, sebagian dipergunakan untuk kebijakan-kebijakan lainnya, seperti 15 juta untuk keluarga duka Yusuf Sileti yang diserahkan langsung kepada
Petrus Fatulolon di Desa Arma. Kemudian juga ada 50 juta yang diberikan kepada para pendeta Klaster Tanimbar Utara pada hari Kamis tahun 2020 bertempat di Gereja Sheba Jemaat Larat Kota yang diserahkan oleh saksi Brandy Sohoka dalam amplop coklat. Kemudian diserahkan kepada Petrus Fatulolon sebesar 50 juta. Tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan selaku pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 821.355/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus bertindak selaku pengguna anggaran berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 900/01/tahun 2020 tanggal 6 Januari. Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat Ingatkan saya punya perintah pelaksanaannya, tapi saya perintahkan saudara terus. Dan saya kalau saya perintah tidak dilaksanakan, saya langsung membuat kalau bilang. Ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnews, kebakaran di kawasan Bundaran Leimena sebanyak 6 bangunan dan 5 motor ludes. Penjual gorengan jadi korban. Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon pada Rabu 13 Maret 2024 sore. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Timur akibat ledakan tabung gas milik penjual gorengan Ahmad Rian Afriendi. Alhasil sebanyak 6 bangunan milik warga ludes dilalap si jago merah. Di antaranya 1 unit rumah milik Ida Lopulisa Kubangun, 1 unit rumah milik Hasan Kubangun, 1 unit toko parfum, sebuah warung bakso prasmanan, sebuah warung nasi goreng, dan 1 unit bengkel milik Elias. Sementara 5 unit kendaraan roda 2 milik warga setempat juga ikut hangus terbakar. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease Ibda Jen Luhukai menambahkan salah seorang warga yang berprofesi sebagai penjual gorengan pun mengalami luka bakar akibat peristiwa tersebut, yakni pada bagian punggung dan lengan. Ia menjelaskan berdasarkan keterangan saksi Burhan, mengaku bahwa dirinya sementara melintas di tempat kejadian perkara kemudian melihat ledakan tabung gas minyak pompa. Saksi pun menengok dan mendapati korban Afriendi berlari ke tengah jalan dalam kondisi terbakar. Warga pun berusaha menyelamatkan korban lalu melarikannya ke RSUP Dr. J. Leimena untuk mendapatkan penanganan medis. Sejam kemudian sekitar pukul 16:55 waktu Indonesia Timur, 6 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Tribunnews, kita beralih ke berita selanjutnya. Situasi Kota Langgur kembali normal, aktivitas lalu lintas lancar.
Aktivitas lalu lintas di Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara kembali normal dan lancar seperti biasanya. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, situasi Kota Langgur kembali normal. Aktivitas lalu lintas yang sempat terhalang blokade kini mulai lancar. Di beberapa ruas jalan terlihat sisa blokade jalan yang belum sempat diangkut warga, sementara di perempatan Jalan Pangkalan Udara Lanut, Dumatubun, terlihat sisa pembakaran kayu dan ban di tengah jalan. Juli, salah satu warga yang bermukim di kawasan tersebut, menjelaskan pada Selasa 12 Maret 2024 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur telah dibuka akses jalan yang sebelumnya ditutup warga. Menurutnya, pembukaan blokade dimulai dari Jalan Jenderal Sudirman Langgur dan kemudian diikuti beberapa ruas jalan lainnya. Sementara Muse, salah satu pengendara, mengucapkan terima kasih terhadap respon cepat pemerintah daerah juga pemerintah Ohoy Langgur. Diketahui semalam operasi senjata tajam atau sajam juga digelar Forkopimda Maluku Tenggara menggandeng aparat gabungan TNI Polri pasca aksi massa yang digelar pada rapat penetapan hasil perhitungan suara pemilu 2024. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Lapak kopiah di Pokak, Kota Ambon mulai ramai dikunjungi warga. Penjual mengaku meraup omset hingga 1 juta rupiah. Lapak jualan kopiah di kawasan Masjid Darul Hasanah, Jalan Yesyarana Mual, Pokak, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ramai dikunjungi warga Muslim. Pada hari kedua Ramadan 1445 Hijriah, semakin warga bersemangat melengkapi perlengkapan ibadahnya. Hal ini terlihat dari ramainya salah satu lapak jualan milik Sehan Alatas di kawasan tersebut. Sehan Alatas menjual aneka kopiah dengan berbagai pilihan warna dan motif. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 13.30 waktu Indonesia Timur terlihat pengunjung sibuk memilih penutup kepala khas umat Islam itu. Harga kopiah di lapak jualan Sehan bervariasi. Selama 3 hari ia berjualan, ia mengaku perharinya bisa terjual 20 hingga 30 kopiah dengan omset sekitar 1 jutaan. Kalau tiga lebaran itu rame, kayaknya kan kurang. Meski hujan, warga Kota Ambon ramai berburu takjil untuk berbuka puasa. Hujan deras yang mengguyur Kota Ambon hingga sore hari tak menjadi halangan untuk warga berburu takjil Kamis 14 Maret 2024. Salah satunya di kawasan depan Masjid Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur, di lokasi terlihat warga berbondong-bondong membeli aneka jajanan. Mulai dari gorengan, aneka kue, hingga aneka minuman segar. Akibatnya arus lalu lintas pun sempat tersendat karena banyak kendaraan yang menepi untuk berbelanja. Nampak salah seorang pedagang takjil Nani sangat bersemangat menyapa para pembeli.
Wanita yang akrab disapa Ibu Nani ini mengaku dirinya sudah membuka lapak sejak pukul 15 waktu Indonesia Timur. Aneka kue dan gorengan pun ditata rapi pada meja jualannya. Di antaranya ada kue bolu, cucur, Hercules, onde-onde, risoles, jalakote, lontar susu, panekuk, dan juga ada agar-agar gula merah. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000 saja. Dirinya mengaku saat berjualan di hari pertama puasa kemarin mendapat omset hingga jutaan rupiah. Jam 3 Berkah Ramadan, penjual takjil di kota Ambon meraup omset jutaan rupiah. Bulan suci Ramadan selalu membawa keberkahan bagi para pedagang takjil di kawasan depan Masjid Al-Fatah, Jalan Sultan Babulah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Salah seorang pedagang takjil, Nani, mengaku seharian berjualan takjil berupa aneka kue. Dirinya meraup omset sekitar 3,2 juta rupiah. Dikatakan lapak sederhananya menyediakan aneka kue dan gorengan. Beberapa di antaranya kue bolu, cucur, Hercules, onde-onde, risoles, jalakote, lontar susu, panekuk, dan juga agar-agar gula merah. Harga yang ditawarkan ramah di kantong, yakni mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000 saja. Hari yang mana lontar, namu-namu, kue janda. Yang mana deh? Bayo. Mari mas. Swiss Bell Hotel Ambon hadirkan nuansa Timur Tengah pada event Dazzling Ramadan in Cairo. Sambut bulan suci, Swiss Bell Hotel Ambon menggelar grand opening Dazzling Ramadan in Cairo Rabu 13 Maret 2024. Tak jauh berbeda dengan tema tahun lalu, pada 2024 ini Swiss Bell Hotel Ambon masih mengangkat tema Timur Tengah, mulai dari dekorasi hingga menu yang disajikan. General Manager Swiss Bell Hotel Ambon, Iketut Gunarta, mengatakan Dazzling Ramadan in Cairo merupakan salah satu cara hotel bintang 4 itu semakin dekat dengan para tamu atau Sbammers. Pantauan tripambon.com di lokasi, begitu tiba di lobi dan memasuki area Swiss Cafe, para tamu disambut dengan dekorasi bernuansa Ramadan. Dekorasi ala Timur Tengah dengan gambaran raksasa Masjid Al-Azhar juga menghiasi dinding dan langit-langit area tersebut. Di posisi sentral terdapat replika bangunan mini Masjid Al-Azhar yang dikelilingi varian menu takjil. Dari yang manis, asin, hingga aneka buah khas Maluku seperti gandaria. Ada juga stand live cooking di mana para tamu diperlihatkan secara langsung proses memasak sesuai pesanan. Bukan Swiss Bell Hotel Ambon kalau tak bagi-bagi hadiah. Gunarta membocorkan di akhir Ramadan nanti bakal ada 10 orang beruntung yang mendapatkan masing-masing Rp1 juta.
Adapun dalam acara Grand Opening Dazzling Ramadan in Cairo ini turut mengundang berbagai mitra dari instansi pemerintah dan swasta, termasuk media di kota Ambon. Dazzling Ramadan in Cairo berlangsung selama periode Ramadan dan dibuka dari pukul 18 hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur atau pukul 6 sore hingga pukul 10 malam. All you can eat only Rp150.000 per net per orang. Ingin Halo, Tribuners, saat ini kami melaporkan langsung dari Swiss Bell Hotel Ambon. Ini merupakan grand opening event Ramadan, yaitu Dazzling Ramadan in Cairo. Dan dari pantauan kami, tadi sebelum acara berbuka sudah banyak banget tamu-tamu yang berdatangan dari berbagai instansi dan juga mitra kerjanya Swiss Bell Hotel Ambon yang berdatangan. Dan di kali ini tentunya peluncurannya banyak sekali menu-menu yang disiapkan untuk berbuka bersama dengan para tamu spesial yang diundang pada acara grand opening hari ini, Tribuners. Dan kita bakal gali lebih jauh terkait dengan event peluncurannya pertama di Ramadan hari kedua hari ini. Tentunya seperti apa sih konsep yang diusung oleh Swiss Bell Hotel Ambon dan menu apa aja yang dihadirkan untuk menggait para Sbammers dan juga Tribuners. Tentunya di sebelah kanan saya sudah ada General Manager di sini. Kameranya ke sini. Baik, ini ada Pak Ketut Benata. Pak Ketut, apa kabar? baik, wajar. Oke, hari ini tuh ceria banget ya. Kita tuh begitu turun dari lift di lobby ini tuh sudah disambut dengan Dekorasi yang meriah dan keren seperti yang ada di belakang kita ini. Boleh dijelasin dulu event apa ini dan konsepnya seperti apa? Iya, wajar. Tribuners sama siapapun pemirsa di Kota Ambon ini, Swiss Bell Hotel Ambon setiap tahun mengadakan buka bersama. Yaitu hari ini hari kedua di bulan Ramadan 2024 ini. Jadi kita mengundang semua stakeholder termasuk media. Jadi kita kami mau tunjukkan bahwa apa yang kami sajikan selama Ramadan nanti. Jadi seperti Tribuners tahu yang sebelum-sebelumnya, tahun lalu 2021 kita bertemakan Kampung Ramadan. Tahun lalu kita bertemakan Masjid Alhambra di Spanyol sana. Kali ini temanya spesial dari Kairo, yaitu Dazzling Ramadan in Cairo. Jadi suasana Kairo kita akan munculkan di beberapa saat selama bulan Ramadan ini. Di samping itu, andalan kami adalah tajilan. Tajilannya banyak sekali, jadi lebar sekali varietinya, jadi macam-macamnya banyak sekali. Di samping itu, di main course, di menu utama, kita juga banyak sekali menu lokal, menu Nusantara, bahkan menu Arabian, jadi termasuk menu-menu Kairo juga. Tapi di samping itu, kami juga menyajikan live station. Jadi Bapak Ibu Tribuners bisa menikmati makanan-makanan yang ala minute dimasak di situ. Saatnya ditaruh jilbab dan apa di Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 14 Maret 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.